kamu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Setelah Daud bangun pada waktu pagi, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Gad, melihat Daud demikian. Pergilah, katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan. 3 perkara kuhadapkan kepadamu, pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya kepadamu. Kemudian ayat 13, kemudian datanglah Gad kepada Daud, memberitahukan kepadanya dengan berkata kepadanya, akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu? Atau maukah engkau melarikan diri 3 bulan lamanya dari hadapan lawanmu, sedang mereka itu mengejar engkau? Atau akan adakah 3 hari penyakit sampar di negerimu? Maka sekarang pikirkanlah dan timbanglah, jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku, yaitu Tuhan. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku, biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Ayat 15, jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi hari sampai waktu yang ditetapkan, maka matilah dari antara bangsa itu, dari Dan sampai Berseba, 70.000 orang. Kita baca sampai di sana dulu. Tuhan datangkan penyakit sampar. Kita lihat yang pertama dalam ayat 10. Ini penceritanya, Daud tergoda hatinya untuk menghitung jumlah orang Israel, jumlah kekuatan tentaranya. Tidak salah menghitung, tetapi rupanya Daud mau menghitung ini untuk kebanggaan diri. Biasa, kalau orang punya kelompok, punya pengikut, sudah banyak, dia ada kebanggaan diri. Jadi ngomong seenaknya pun, kebanggaan diri itu bahaya. Rupanya Daud terjebak di sini. Bangga diri karena kekuatan, karena besar jumlah orang yang ada di bawahnya. Dan itu juga yang terjadi di dunia ini. Bangga diri, punya kekuatan ekonomi, kekuatan angkatan bersenjatanya, kekuatan jumlah orang. Jadi seenaknya biasanya. Jadi orang yang seenaknya menekan orang lain, menekan kelompok lain. Dan kalau sudah datang, jadi rupanya Tuhan datangkan penyakit sampar. Itu disebabkan karena kebanggaan diri dari Daud. Kebanggaan diri kita manusia, kebanggaan diri seorang pemimpin, kebanggaan diri satu kelompok organisasi. Bangga diri kemudian timbul kesombongan. Dan saya percaya apa yang sedang terjadi ini, Tuhan sedang berbicara sesuatu kepada dunia, kepada seluruh manusia, termasuk kita di Indonesia. Tuhan sedang berbicara sesuatu. Jangan-jangan kita bangga diri karena kelompok yang jumlah besar seperti Daud. Tuhan datang, Tuhan bilang, apa yang kau buat itu sudah sama dengan penghinaan kepada Tuhan. Dan heran, Daud cepat menyadari. Dalam ayat 10 ini kita baca, Daud menyadari, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hambamu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Jadi Tuhan datangkan penyakit sampar yang membunuh berapa orang tadi? 70.000 orang.
Mudah-mudahan tidak sampai 70.000 yang mati. Tetapi firman Tuhan katakan, Tuhan datangkan penyakit sampar karena manusia, karena orang, karena seorang pemimpin mulai membanggakan diri, membanggakan kekuatan, kekayaan, kekuatan, jabatan, kekuatan apapun, kekuatan jumlah banyak, Tuhan urus. Wah, kita lihat, tapi Tuhan, kita lihat Daud bilang begini. Daud katakan, aku menyerahkan diri kepada Tuhan. Ayat 14, lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku, biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya. Besar kasih sayangnya. Hebat. Daud memasrahkan dirinya, Tuhan, bikin apa yang Engkau mau. Aku taruh hidupku, terserah Engkau mau bikin apa. Saya menyadari dosa, saya taruh hidup saya, terserah Tuhan mau apakan. Akhirnya Tuhan bikin keputusan, datangkan penyakit sampar. Nah, cara untuk penyakit sampar ini berhenti, kita lihat pertama, Daud menyadari dosanya. Mudah-mudahan dunia dan Indonesia juga, gereja-gereja juga, pendeta-pendeta juga sadari dosa. Kalau mau Tuhan memulihkan keadaan yang sedang dihadapi ini, menyadari dosa. Dan tentunya meninggalkan, mengakuinya kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, dan tinggalkan jalan-jalan yang salah itu. Jangan terus bangga diri, bangga kelompok, dan berbuat seenaknya, ngomong seenaknya, bikin keputusan seenaknya. Tuhan tolong kita seperti Daud, dia merendahkan diri, dia menyadari dosanya. Jadi banyak kali keadaan yang sedang dihadapi ini Tuhan pakai untuk kita mulai meriksa diri, menyadari kesalahan, kemudian mengakuinya kepada Tuhan dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Wah, dan dalam ayatnya yang ke-25 kita lihat. Ayatnya yang ke-25. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu, dan tula itu berhenti menimpa orang Israel. Wah. Ketika Daud mendirikan mezbah di tempat di mana dia lihat malaikat mengacungkan tangannya untuk mendatangkan penyakit sampar itu, Daud lihat dan Daud pergi untuk bikin mezbah di situ. Bikin mezbah dapat berarti dia bikin, atur kembali hubungan yang benar dengan Tuhan. Gereja sudah banyak kali sudah menyimpang untuk hubungan yang benar dengan Tuhan. Tuhan tolong kita hari-hari ini bina kembali hubungan yang benar dengan Tuhan, bukan hubungan asal-asalan. Hubungan yang benar dengan Tuhan. Daud bangun mezbah itu. Untuk bangun mezbah tentunya ada aturan-aturan yang harus dilakukan. Atur hubungan yang benar dengan Tuhan. Begitu Daud atur itu, tula penyakit sampar berhenti. Tapi ada hal yang saya heran,
Daud ucapkan dalam ayat 17. Saya tertarik lihat, ini luar biasa Daud. Dan berkatalah Daud kepada Tuhan ketika dilihatnya malaikat yang tengah memusnahkan bangsa itu demikian, sesungguhnya aku telah berdosa dan aku telah membuat kesalahan. Tetapi domba-domba ini, maksudnya orang-orang anak buahnya dan umat yang dia pimpin. Tetapi domba-domba ini, apakah yang dilakukan mereka? Nah, ini dia. Biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan keluargaku. Daud menyadari kesalahannya dan dia bilang, Tuhan jangan timpakan hukuman ini ke umat, ke warga, ke masyarakat. Aku yang salah. Biar engkau hukum aku saja. Kayaknya sekarang sudah sukar mendapat pemimpin begitu. Ngaku salah dan minta dia yang dihukum. Biasanya minta orang lain yang dihukum. Tuhan tolong kita supaya di hari-hari ini mungkin bukan khotbah seperti penghiburan, tetapi saya percaya firman Tuhan ini mendorong kita untuk alami apa yang dialami oleh Daud. Ketika dia menyadari keadaannya, dia rela untuk taruh hidupnya, saya saja yang dihukum. Dia tadi sebut, saya serahkan hidup kepada Tuhan karena dia panjang sabar, penuh kemurahan dan belas kasihan. Wah, kita minta belas kasihan Tuhan, tetapi ada langkah yang kita harus tempuh supaya kita alami pembebasan dari keadaan yang sedang dihadapi. Kalau seluruh bangsa kita merendahkan diri, tidak ada lagi yang saling menyalahkan, berusaha cari cara untuk menyalahkan, tapi sama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya percaya Tuhan bertindak supaya semua orang di bangsa kita ini, semua orang di dunia ini melihat bahwa sungguh hanya Tuhan yang sanggup untuk menghentikan penyakit sampar yang sedang merajalela. Saya tidak berani mengatakan bahwa ini hukuman Tuhan buat dunia ini, tetapi kalau lihat firman Tuhan, iya. Dan ini kiranya menyadarkan kita dari kesalahan, dari dosa, dan menuntun kita untuk mengakuinya dan taruh hidup kepada Tuhan, kemudian bina hubungan yang benar dengan Tuhan. Ketika Daud membangun Mezbah, penyakit sampar berhenti. Tuhan tolong kita untuk memeriksa diri, menyadari keadaan, berbalik kepada Tuhan dalam kerendahan hati, dan hidup dalam satu kehidupan yang baru, cara hidup di dalam menyadari keadaan dosa, menyadari dan mulai bertekad untuk hidup dalam kebenaran. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Kita tundukkan kepala, kita berdoa.